Selamat malam adik-adik, tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Cici sebelumnya mau ajak kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk kita boleh mulai ibadah kita pada malam hari ini. Cici mau ajak kita mau angkat satu pujian, Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Sekali lagi, kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, oh. Sungguh lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 sungguh indah. Iya, kasih Yesus di dalam hidup kita sungguh indah, sungguh manis ya, sungguh besar. Tidak pernah berkesudahan ya kasih Tuhan kepada kita. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menolong kita, ya Tuhan selalu memimpin kita dari dulu sampai sekarang. Dari kita pun belum ada, Tuhan sudah mengasihi kita sama seperti umat-umat Israel. Ya kalian ingat ketika mereka keluar dari Mesir begitu banyak kesulitan, tetapi Tuhan memimpin mereka. Salah satunya ya ketika mereka mau melewati satu tembok yang besar, yang kuat. Apa nama temboknya? Ada yang ingat? Tembok Yeriko. Ya, tembok Yeriko. Tembok yang kuat, tembok yang besar, yang tidak mudah mereka lewati. Ya, tetapi karena Tuhan memimpin mereka, Tuhan menolong mereka, ya akhirnya tembok itu pun bisa mereka lewati. Dengan cara apa? Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Ya, akhirnya tembok itu pun hancur. Kita mau angkat pujian ini. Umat Israel baris di kota. 7 hari keliling di tembok Yeriko. Umat Israel baris di kota. 7 hari keliling di tembok Yeriko. Umat Israel. Umat Israel baris di kota. 7 hari keliling di tembok Yeriko. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur pula tembok Yeriko. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur pula. Sekali lagi, umat Israel. Umat Israel baris di kota, 7 hari kelilingi tembok Yeriko. Umat Israel baris di kota, 7 hari kelilingi tembok Yeriko. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur pula tembok Yeriko. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur pula tembok Yeriko. Iya, Tuhan selalu memimpin ya, baik umat Israel, baik hidup kita, Tuhan selalu memimpin kita. Ya, adik-adik, ya di dalam dunia ini ya, kita pasti sering yang namanya merasakan sedih. Seketika kita juga sedang sulit ya, kita pasti mikir, ya gimana ini Tuhan ya? Ini semua ya kesulitan yang kita alami ini karena dosa. Tetapi ya dunia selalu kasih kita lihat jalan-jalan yang kelihatannya gampang, jalan pintas ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, tapi ada satu jalan lagi yang dikatakan lebih sempit,
Ya, kelihatannya lebih sulit tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada satu jalan yang bisa kita lewati, mungkin nggak mudah buat kita jalani. Tetapi ya, kita ingat bahwa Tuhan yang selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan yang pasti akan menyertai kita semua ya. Kita angkat pujian, di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan sempit. Mana kau pilih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan sekali lagi, di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Iya, ya, adik-adik, Cici mau kita dengerin pengumuman dulu. Cici mau kasih pengumuman. Mau diingatkan lagi ya, minggu ini kita kembali ketemu. Kita kembali beribadah ya. Boleh kalian ke gereja. Terus Cici kalau misalkan aku belum bisa ke gereja, ya kalian boleh lewat Zoom ya. Nanti Cici Kokonya akan kasih link buat kalian bisa beribadah. Jam berapa, Ci? Jam 1 siang ya. Cici mau ingetin lagi, minggu ini ya kita sudah pisah kelas. Nanti yang sudah dari Batita sudah sekolah ya, sudah TK naik ke Matius. Dari Matius sudah naik kelas 1, Cici aku udah naik kelas 1, naik ke kelas Markus. Dari Markus, Cici aku udah kelas 3, naik ke Lukas. Ya, Cici aku udah kelas 5, dari Lukas naik ke Yohanes. Jangan lupa ya, ingetin kelas kalian masing-masing. Lalu kita pisah kelas. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Ingat kita ibadah jam 1. Oke, kalau sudah Cici mau ajak kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici mau ajak kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh tidak hanya mendengar saja,
tetapi boleh melakukan firman Tuhan, menaruh firman Tuhan di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kira Tuhan yang boleh berkati kami, supaya kami boleh mengerti, kami boleh menanamkannya dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau buka dulu Alkitabnya di Kejadian 19 ayat 30 sampai yang ke-38. Kita mau buka Alkitab kita. Buka yuk Alkitabnya di Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Nah, ini adalah cerita lanjutan dari kisah Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan. Kita mau baca dulu ya bersama-sama ya. Ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Nah, kejadian ini adalah kejadian setelah perikop setelah Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Ya, jadi Lot, istrinya dan juga kedua anak perempuannya ini diselamatkan oleh malaikat Tuhan untuk pergi gitu ya, untuk pergi dari kota Sodom ya, untuk ke tempat yang aman supaya dapat diselamatkan. Nah, kota ini itu penuh dengan orang-orang yang jahat ya. Kota Sodom ini penuh dengan orang-orang yang jahat. Mereka suka bertindak semau-mau mereka gitu ya. Karena ketika Abraham memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih negeri yang menurutnya Lot ini baik, Lot melihat bahwa kota di daerah di dekat kota Sodom ini itu lebih baik gitu ya. Lot dan keluarganya ini perlahan-lahan masuk ke kota Sodom setelah ia berpisah dari Abraham. Ya, di mana yang pastinya anak Lot ini tumbuh di sana gitu. Jadi sikapnya pun mulai menyerupai, bahkan sangat menyerupai orang-orang di kota itu gitu ya. Bersikap jahat, bersikap cela di hadapan Tuhan. Nah, ketika itu malaikat Tuhan datang dan menyuruh mereka pergi ke pegunungan yang jauh dari lembah Yordan. Tapi Lot nawar gitu ya, dia pengen pergi
pergi ke kota kecil aja. Ya, kota kecil ini namanya kota Zoar. Ya, kota ini tentu saja lebih dekat daripada mereka harus pergi ke pegunungan gitu ya. Nah, kalau misalkan Lot tahu gitu ya bahwa Tuhan itu pasti melindungi dia, pasti melindungi Lot dan keluarganya, pastilah si Lot ini tidak akan menawar gitu ya, nggak akan tawar menawar tentang keselamatan dia dan bagi keluarganya ya. Nah, kita tahu ya cerita itu. Lalu ya dia nawar ya, boleh nggak pergi ke kota kecil itu aja gitu ya, kota yang dekat situ, supaya dia bilang supaya dia dan keluarganya selamat. Karena kalau dia pergi ke pegunungan, ya dia nanti pasti akan kesusul gitu sama badai itu, akan kesusul sama bencana itu. Nah, tapi ketika mereka tinggal di Zoar, mereka udah nggak berani gitu tinggal lama-lama. Dan akhirnya di Alkitab tadi dibilang Lot itu nggak berani tinggal di Zoar. Akhirnya dia pergi ke pegunungan bersama kedua anak perempuannya gitu ya. Nah, dia tinggal di goa bersama kedua anak perempuannya. Nah, ini. Ya, karena kita tahu ya istri Lot jadi tiang garam ketika dia menoleh ke belakang ketika dia tidak taat. Ya, nah akhirnya gitu ya dia cuma tinggal bertiga ya, Lot dan kedua anak perempuannya. Nah tadi Cici udah bilang di awal ya kalau misalkan anak-anaknya Lot ini tumbuh di kota Sodom sehingga sikap mereka pun menyerupai orang-orang di kota Sodom gitu ya, sehingga kelakuan mereka, tingkah laku mereka serta pikiran mereka serupa ya, serupa dengan orang-orang di kota Sodom, serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di Alkitab tadi kita udah baca mereka ngapain? Ya kakaknya ini bersepakat sama adiknya untuk ngapain? Untuk kasih minum anggur ke papanya supaya papanya mabuk dan nanti tidur gitu ya sama mereka. Ya tujuannya untuk apa sih? Katanya sih untuk mendapatkan keturunan, untuk bisa punya anak gitu ya. Mereka sepakat untuk kasih papanya anggur gitu ya, sampai mabuk biar mereka bisa tidur gitu ya, untuk menyambung keturunan ya, buat punya anak. Nah, ini adalah tindakan yang sangat amat tidak baik. Ini adalah perbuatan yang bad, yang jelek ya. Nah, misalkan kalau orang-orang gitu ya ingin mencari untuk ingin mendapatkan keturunan, mereka itu bisa loh mencari saudara-saudaranya yang jauh ya, yang sama-sama kaum keluarganya untuk menyambung keturunan gitu ya. Tapi tidak boleh dengan yang dekat, apalagi kepada papanya gitu ya. Nah, tapi mereka malah melakukan perbuatan yang jahat itu, perbuatan yang terlarang itu. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh anak-anaknya Lot gitu ya. Ini adalah hal yang dilakukan karena dampak negatif dari budaya orang di kota Sodom gitu ya, cara berpikir orang-orang di kota Sodom ini tuh benar-benar jelek gitu. Ini adalah dampak yang terjadi ya, efek dari mereka tinggal di kota Sodom gitu ya. Awalnya nggak mau masuk kota Sodom, ya di sekitarannya aja, lama-lama makin masuk, ya kita tahu ya cerita itu ya. Akhirnya Lot pun tinggal di kota Sodom. Nah, lalu ini adalah perbuatan-perbuatan yang dikutuk Alkitab gitu ya. Kita lihat, apa sih kata Alkitab tentang perbuatan anak-anaknya Lot? Yang pertama ada di Imamat 18 ayat 6. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Lalu ada lagi Imamat 20 ayat 11. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya. Pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, di Imamat 18 ayat 6 ini dibilang janganlah menghampiri seorang kerabat yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya gitu ya. Jadi tidak boleh apalagi ayahnya gitu ya. Lalu di Imamat 20 kalau ada laki-laki tidur dengan istri ayahnya, ya kurang lebih anak laki-laki dengan ibunya gitu ya. Dia nanti akan dihukum mati dan darah mereka tertimpa atas mereka sendiri gitu. Nah, semua tindakan-tindakan ini ya semua tindakan yang tentang meneruskan keturunan dengan pasangan yang bukan pasangan sahnya gitu ya. Artinya melampaui batas kesucian
mereka itu sama aja gitu ya, melampaui batas kesucian Allah dan merupakan dosa serius di hadapan Tuhan dan hukum Tuhan tentu saja. Ya, tindakan-tindakan ini adalah tindakan tercela, tidak terpuji yang tidak boleh dilakukan manusia gitu ya. Karena ini tentu saja melanggar batas-batas kesucian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, di sini kita tahu gitu ya kalau bahwa dosa yang pertama akan menimbulkan dosa yang lain. Nah, kalian tahu ini ya, dosa itu sifatnya seperti bola salju yang menggelinding. Mungkin di kalian kepotong ya. Jadi kalau dosa ini sifatnya seperti bola salju yang menggelinding ya. Dari awal mungkin dia kecil, tapi makin lama makin dia turun, makin besar. Jadi semakin bola itu berjalan, semakin dosa itu terus-terusan kita lakukan, dosa itu akan menjadi dosa yang sangat besar. Maksudnya gimana tuh, Ci? Gitu ya. Keserakahan Lot gitu ya. Serakah itu merupakan dosa juga gitu ya. Keserakahan Lot terhadap pilihan tanah yang menurut dia baik gitu ya, yang menurutnya enak di mata dia, menurut sedap dipandang, yang subur, yang banyak airnya, ternyata membawa bencana bagi dia dan keluarganya gitu ya. Dia membiarkan gitu. Dia juga membiarkan ya anak-anaknya itu bergaul sama orang-orang di kota Sodom ya. Dia membiarkan anak-anaknya ini tuh berteman erat gitu dengan orang kota Sodom sehingga mereka memiliki perilaku yang sama dengan orang-orang di kota Sodom. Ya, mereka biarin anaknya bertindak seperti itu gitu ya di kota bersama-sama dengan orang di kota Sodom sehingga mereka gitu ya anak-anaknya Lot ini bisa berpikir seperti itu, bisa berperilaku, bertingkah seperti itu. Nah, kalau misalnya gitu ya, kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan itu buruk, tapi kita terus lakuin gitu ya. Nah, hal itu tuh bakalan jadi kebiasaan. Dan parahnya lagi kalau misalkan kita udah terlalu sering ngelakuin itu, kita udah anggap itu tuh udah kayak ya udah biasa gitu. Pasti kita nggak bakal mikir itu salah lagi, kayak ya udahlah udah biasa gitu kan. Kita bakalan anggap hal itu sebagai hal yang benar. Ya kita nggak bisa tuh ngerasa kalau misalkan kita salah, jadi kayak kebal gitu sama perasaan bersalah. Contohnya apa sih, Ci? Gitu ya. Contohnya nyontek. Ya, contoh paling umum, paling gampang gitu nyontek ya. Menurut kalian awal-awal nyontek tuh aduh deg-degan banget ya, takut ketahuan, lihat sini langsung keringetan gitu, kelar ujian langsung kayak abis disuruh olahraga gitu ya. Nah, awalnya deg-degan gitu ya, takut ketahuan, tapi lama-lama kok enak ya, ternyata saya nggak usah belajar banyak tapi nilainya bagus gitu ya. Nah, akhirnya kita ulangin itu lagi, kita ulangin itu lagi, wah jadi udah makin biasa gitu ya. Awalnya dari satu ulangan doang gitu, satu pelajaran mungkin matematika gitu, jadi semua ulangan gitu, jadi bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, apalagi PKN, tematik gitu ya, semuanya dicontekin. Nah, ketika kita udah makin biasa gitu, udah makin ya udah gitu, pasti udah nggak ada lagi yang namanya rasa deg-degan gitu ya, udah nggak ada lagi rasa bersalah. Nah, kita mau ya berhati-hati gitu dalam bertindak, dalam berperilaku. Kita juga mau pintar dalam bergaul, karena jika kita bergaul sama teman-teman yang punya sikapnya jelek, yang suka ngomong kasar, yang suka nyontek gitu ya, yang suka tindak kekerasan gitu kan, mereka ya kita nanti juga bisa kebawa gitu loh, ya kan? Nah, lama-lama kita juga bisa ngikut perilaku mereka. Nah, kita mau lihat. Ya, di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33 ini adalah ayat yang terkenal, ini adalah ayat yang biasa dipakai oleh Cici Kokonya untuk bilang jangan temenan ya, jangan temenan sama yang teman-temannya yang jelek. Bukan berarti kita harus pilih-pilih teman gitu ya. Bukan berarti kita harus membedakan teman kita satu sama lain, tapi kita juga harus pintar gitu. Kita bisa bergaul dengan semua orang, kita boleh bergaul dengan semua orang, tapi kita juga harus bisa pilih. Kalau ini perilakunya jahat, ya aku cukup deh temenannya dikit aja, nggak usah temenan yang kayak erat gitu, tiap hari main gitu ya. Nah, kita mau baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah,
kita mau gitu ya, harus mau gitu selalu ingat bahwa kita itu hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup harus sesuai dengan apa sih maunya Tuhan, apa sih yang Tuhan suka gitu. Kita nggak bisa berhidup kayak, suka-suka akulah, kan aku hidup cuma sekali gitu ya. Enggak, ya kita tetap harus mau mengusahakan hidup kita dengan baik gitu ya. Supaya apa? Supaya nantinya kita tuh nggak binasa gitu ya. Kita tuh bisa bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Nggak ada kan di sini yang mau masuk ke dalam neraka gitu kan, masuk kepada kebinasaan. Pasti kita semua mau gitu ya bersama-sama dengan Tuhan di surga ya, memuji Tuhan terus-menerus hidup dengan baik gitu ya bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan dengan membaca firman Tuhan gitu ya, rajin mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma disetel aja nih YouTube atau Zoom-nya setiap hari, cuman kita juga mau dengar gitu, kita mau menyimpannya itu semua dalam hati kita supaya kita tidak sesat ya dalam bergaul ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh berikan kami kewaspadaan untuk selalu berhati-hati dalam bergaul, dalam bertindak, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.